30 hari mencari hikmat dan kebijaksanaan. Hari yang kedua. Manfaat memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan sama dengan Mendapatkan harta yang berharga, karena nilainya melebihi emas dan permata. Siapa mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, maka umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Salomo adalah raja Israel yang diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga ia menjadi raja yang paling kaya dan terhormat serta masyhur di zamannya. Karena semua raja sebelum dia berdoa meminta kekuatan, kekuasaan, kekayaan, tapi Salomo hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan. Dan dia tidak meminta kekuatan atau kekayaan. Salomo hanya meminta hati yang berhikmat sehingga bijaksana dalam bertindak dan memiliki pengertian dalam menilainya. Karena permintaan yang sederhana itu, Tuhan memberikan semuanya, bukan saja hikmat dan kebijaksanaan, melainkan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Maka tidak ada raja yang sangat kaya yang ada di bumi yang melebihi Salomo, baik di zamannya bahkan sampai sekarang, karena yang ia cari adalah jalan kebenaran dan hidup, firman yang menjadikan segala sesuatu yang tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Ikuti terus pembahasannya sampai hari ke-30. Jadilah sebagai renungan harian, karena jika Anda tekun mencari hikmat dan kebijaksanaan, saya jamin ada perubahan yang besar dalam hidup Anda. Sebab Tuhan sendiri yang akan menempatkan pengetahuan dalam hatimu, karena yang saya bagikan adalah bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan selama hidup ini, sampai kita kembali lagi kepada pencipta kita. Amsal-amsal Salomo adalah yang membawa kita lebih dekat kepada hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita dapat lebih dekat mengenal pencipta kita, jalan kebenaran dan hidup, Yeshua HaMashiach. Mintalah dan berdoalah sebelum memulai, dan setelah berakhir berdoalah agar Yesus Kristus yang memimpin dan mendampingi kita dalam menelusuri Amsal, sehingga hikmat yang bersarang dan pemahaman yang kita petik lurus dari Yesus sendiri. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mencari hikmat dan kebahagiaan, engkau tahu bagaimana jalan menuju cahaya dan kebahagiaan sejati, serta dapat terhindar dari tipu daya iblis. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Darah anak domba Allah bentengi kami semua. Yesus berjalanlah bersama kami di dalam nama-Mu. Ya Yesus Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Amsal bab 2 ayat 1 sampai dengan 20. Faedah daripada menuntut hikmat. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hati, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu.
Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan asik yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepada yang tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Faedah daripada menuntut.